semangat, jauh salam dan berkah rezeki insyaallah pulang kampung. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Allah masih berikan nafas, Allah masih berikan kesehatan, sehingga Allah takdirkan kembali kita berada di masjid ini di pagi hari ini. Tentunya dengan melaksanakan amalnya ibadah kita, salah satunya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah ke hari junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Puasa mengajarkan kita menjadi orang yang jujur. Beda ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin kalau ibadah yang lain kayak sholat dan amal yang lain, ada hal-hal yang dilihat sama orang lain. Tapi ketika puasa, apakah kita tahu orang lain apakah mau puasa atau tidak? Itu tergantung hati kita. Puasa itu adalah kita dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah seorang tukang kunci. Dia menjadi senior tukang kunci, mempunyai 2 anak buah. Sama-sama karyawannya, anak buahnya ini adalah anak buah yang rajin dan memang pintar. Tapi ada satu yang pamungkas. Biasanya gini, kalau kita punya ilmu, ada ilmu pamungkas, ilmu yang memang semuanya tidak diberikan semuanya kepada anak buahnya. Contoh misalkan ilmu pencak silat, ada satu kunci dari seorang guru yang tidak akan diberikan kepada anak buahnya. Yang lainnya silakan, karena itu adalah untuk dirinya sendiri, jaga-jaga dirinya sendiri. Ini keahlian seorang tukang kunci yang biasa selain membuka kunci, dia pun sering membukakan kunci-kunci yang bermasalah. Kunci apapun, setiap gembok apapun, dia bisa untuk membukanya. Tetapi seorang tadi mungkin maha guru tukang kunci itu yang mempunyai 2 anak buah itu ingin dia memberikan satu ilmu yang paling tidak diketahui yang lain, kuncinya tersebut, kepada 2 anak buahnya. Anak buahnya ada 2 nih muridnya. Maka karena dua-duanya pintar, dua-duanya cerdik, bagaimana caranya? Akhirnya ini, tukang kunci menyiapkan 2 box. Tentunya di dalamnya adalah suatu hal yang sangat berharga. 2 box itu digembok dengan yang sangat rapi dan tentunya kuat. Namanya juga bawa kunci kan. Kemudian box itu dimasukkan ke 2 kamar yang berbeda. Karena tadi yang tukang kunci itu ingin memberikan ilmu yang terakhirnya kepada siapakah yang dia akan pilih, dua-duanya hebat-hebat. Akhirnya dua-dua muridnya tadi tukang kunci itu suruh masuk dan membuka apa yang harus dibuka dia di dalam kamar.
Akhirnya masuklah kedua anak buah tadi dalam kapal. Nah, siapa yang paling cepat tentunya nanti akan dilihat, ya, siapa nanti akan diberikan ilmunya itu kepada dua anak buah tadi. Dan masuk, dua-duanya masuk. Wah, tanya dia, senior juga, dia ahlinya juga. Akhirnya keluarlah. Yang pertama dia keluar, cepat. Wah, dia udah senang banget. Ditanya sama gurunya tukang kunci, kamu udah selesai? Udah dua. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya membuka gembok kunci tersebut. Dan ditanya, apa isinya di dalamnya? Di dalamnya adalah sebongkah emas dan berlian, kata dia. Oke. Kemudian yang lambat tadi, yang kedua, keluarlah dia. Kemudian ditanya, oh kamu lambat? Ya gak apa-apa, kata dia. Ditanya, yang kedua, apa yang kamu lakukan di sana? Saya membuka gembok kunci tersebut. Terus isinya, masalah isinya saya nggak tahu menahu, kata si murid yang kedua. Akhirnya dia berpikir si guru tadi, kepada siapakah dia akan memberikan ilmu yang terakhirnya itu? Akhirnya ilmu yang terakhir itu diberikan kepada orang yang kedua. Kenapa dia diberikan orang yang kedua? Yang pertama tadi bertanya, kenapa guru? Saya kan duluan bisa membuka kunci itu. Sedangkan dia belakangan. Apa takut tadi? Saya akan berikan ilmu ini kepada orang karena tugas tukang kunci itu hanya membukakan, bukan melihat apa itu isinya. Kenapa? Karena kalau dia sudah membukakan dan tahu isinya, bisa saja dia menjadi seorang pencuri. Di situ ada terlihat nilai apa? Kejujuran. Maka oleh karena itu ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kita berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Ya. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surganya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula, dan apabila seseorang la yasduqu, berbuat jujur, wa yataharra sidqa, dan dia senantiasa berbuat jujur, satu kali jujur, dua kali jujur, tiga kali jujur, maka kejujurannya akan menjadi habit. Apa itu habit? Menjadi kebiasaan orang yang jujur. Apa? Terakhirnya, hatta yudaba indallahi siddiqo, maka Allah akan mencatat dia menjadi orang yang jujur. Yang tadi itu tadi, tukang kunci kalau nggak jujur, padahal tugas dia hanya apa? Membuka gembok kuncinya saja. Tapi kalau tidak jujur, maka akan lihat di dalamnya gerai-gerai, bisa aja ada kesempatan dia untuk mencuri. Tapi yang kedua tadi, kenapa dia hanya bisa membuka saja? Karena itulah tugas saya membukakan gembok. Nah, kebalikan dari jujur apa? Bohong. Wal kadzib, bohong. Maka jauhilah perbuatan dusta, bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan bohong itu akan membawa kepada kemaksiatan. Wa ilal fujur yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu akan membawa ke neraka. Wa innar rajula, dan apabila seseorang layak ibu berbuat dusta, wa yataharral kadhiba, dan senantiasa berbuat dusta. Biasanya sekali bohong, kedua kali juga bohong, ketiga kali bohong. Karena kebohongan itu menutupi apa? Kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Dan ini juga sama, akan menjadi habit dan kebiasaan. Kalau orang senantiasa bohong, sekali bohong, dua kali bohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, maka Allah akan mencatat dia menjadi seorang pembohong. Maka nilai kejujuran itu sangat tentunya diharapkan sangat tinggi. Tapi zaman sekarang ini, ya, karena suatu organisasi kebatilan yang organisasi akan bisa mengalahkan kebenaran, itu ya.
Coba lihat, mungkin banyak-banyak anggota kita di DPR. Ketika dia seorang jujur, yang lainnya tidak jujur, maka yang jujur itu akan terlepaskan. Gitu loh. Zaman sekarang ini seperti itu. Ya. Tapi oleh karena itu, segala sesuatu maka harus diisi dengan orang-orang yang jujur yang baik. Ketika kejujuran yang banyak terorganisir, maka dia pun akan bisa mengalahkan kebatilan. Tapi sebaliknya, ketika kebatilan yang terorganisir dengan banyak, apalagi duitnya banyak, semuanya banyak, maka orang yang baik-baik itu akan tersingkir. Nilai kejujuran sangat berharga dan melekat kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan melalui amalnya ibadah puasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur terhadap orang lain sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Begitu saja kajian kita pada subuh hari ini. Kurang lebih kita seminggu lagi ke depan. Mudah-mudahan tidak bosan. Silakan kalau memang ingin memutar kembali, saya punya channel, silakan. YouTube saya ada. Maksudnya apa? Biar kita isi media sosial kita dengan hal-hal yang baik. Ketika orang membuka, mudah-mudahan siapa tahu ada orang yang bisa mendengarkannya dan orang bisa mengamalkannya. Dakwah bilhal, dakwah balighu ani walau kana, sampaikan walaupun satu ayat. Bukan saya merasa pintar, bukan saya merasa bisa, karena justru ke depan juga yang mau gak mau. Mudah-mudahan hal ini menjadi amal ibadah kita buat kita semua. Dan dakwah bil medsos, mudah-mudahan juga siapapun orang bisa mendengarkannya, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.